nih kita berpikir wah kita udah sampai di titik ini nih. Apalagi what next nih? Kita nggak mungkin stuck di sini karena banyak orang yang mau nyampe di titik kita yang sekarang. Jangan protes sama proses. Biar kamu ada progres untuk kamu lebih cepat sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di another episode podcast everywhere, di mana kamu bisa mengambil podcast dimanapun. Tidak perlu studio, maksudnya kita juga butuh suasana yang baru tuh. Dan ini episode yang ke? Dan ini saya lupa. Ini kita lupa bukan saking banyaknya, saking jarangnya kita mengupload. Oh begitu ya. Bukan saking banyaknya ya. Kemarin kan kita lumayan disibukkan dengan pernikahan ini ya. Sebenarnya pernikahan lumayan menguras energi. Saya mengucapkan ya happy wedding buat Karaim. Terima kasih. Akhirnya. Ayo menutup pintu bujang ya. Benar. Segeralah saya menyusul. Harus beberapa secepat. tahun lagi ke depan. Secepatnya. Iya. Pernikahan itu penjara paling berpahala. Penjara paling berpahala. Itu sedangkan bujang adalah kebebasan paling berdosa. Iya. Jadi Making tahu. Ya. Tapi kan kita punya kebebasan untuk memilih. Iya. Asik. Betul. Dan hidup ini kita yang pilih tuh. Ya. Dan tidak harus pakai caraku semua. Betul. Selamat bergabung bersama kita, telah bergabung Kakak Steven Stanley. Terima kasih juga Kak, saya udah diundang di. Ini sebenarnya retake nih sebenarnya. Retake karena kemarin itu kita sempat bikin podcast di cafe. Saya bukan kurang pede uploadnya, terlalu cemen ininya deh. Maksudnya tempatnya. Iya, maksudnya kita sudah hadirkan Steven Stanley terus masa nongkrong di kopi saja. Ya sudah, bagaimana kalau kita retake nongkrong di alam terbuka seperti ini, siapa tahu percakapan juga bisa lebih terbuka, lebih santai lah pastinya. Sebelumnya terima kasih juga sudah mampir juga Terima kasih juga buat Karain. Dan terima kasih juga sudah mampir di acaraku kemarin, Happy Wedding stand up comedy spesial. Wah, itu stand up comedy yang luar biasa sih, itu asli pecah dari awal sampai terakhir, materinya pecah semua. Sampai ada beberapa segmen materi itu khusus Steven Stanley. Iya, langsung di roasting guys. Tidak, bagaimana perasaanmu di roasting ini pakai versimu? Nah, kalau kita ini kan lucu-lucu saya, kita tidak tahu perasaannya orang di. Kurang lebih sama seperti kalian. Kita bawa lucu aja, bawa santai gitu saja. Kan. Ya, malah saya suka begitu. Ternyata saya menjadi bagian roastingnya. Senang dong. Dan di depan lagi. Sampai begitu saya di roasting langsung pada ketawa, tepuk tangan semua. Saya bilang lagi dong. Dan kita juga tidak mungkin merosting orang yang tidak dikenal. Maksudnya siapa? Mas ini itu maksudnya. Iya. Pasti kalau kita menjadi bagian yang di roasting berarti ada sesuatu dong. Iya, roasting itu cara kita mengapresiasi orang yang kita bahas. Iya. Luar biasa. Roasting itu sebenarnya di balik kata itu ya, roast kan memanaskan, tapi di sisi lain untuk sampai ke poin kita harus riset dulu. Betul. Kita harus orang ini telepon orang nggak bakalan tepuk tangan dan nggak bakalan serang kalau itu kalau tidak ditahu. Itu intinya. Masa betul. Itu saya bilang terima kasih. Itu berarti juga bukti bahwa ternyata kita di Kendari, di Sultra pun sesama seniman, sesama konten kreator bisa saling support satu sama lain ya. Maksudnya kita saling support itu banyak cara kok. Iya kan? Kita tidak harus ikut terlibat di dalamnya. Saya buatkan Karaim materi yang mana bisa. Oke. Ya kan? Tapi kita dengan cara apa? Kita datang dong, support dong. Langsung yang VVIP lagi, bukan VIP ya, VVIP. VVIP itu by the way yang beli kita cuma 12 orang kali. 12 orang, ya? Itu pun Steven, wakil bupati. Ya Allah yang beli. Artinya ya memang kita harus kita kan anak-anak muda Kendari. Ya kita benar-benar saling mensupport dong. Apalagi kita kreator di Kendari itu bisa dibilang masih sedikit. Nah, itu juga yang kita termasuk bikin saya juga respect juga sama Steven Stanley. Orang asli berkembang di Kendari dan bisa punya karya dan bisa punya gaung lebih daripada Sulawesi Tenggara yang kita dengerin. Bagaimana kedekatanmu dengan Kendari? Masa sekolah dulu di SMA 4 katanya. SMK 4 tepatnya. SMK 4. Ya, SMK 4 Kendari di Andonowo. Di mana itu? Halo SMK 4. SMK 4. Coba undang kita dah. Jadi pindahan Kak waktu itu. Oh. Jadi SMP. Anak kota ini. Anak Makassar ini pindah ke sini. Jadi SMP kelas 3 itu kan saya di Makassar tuh. Oke, masuk SMA, masuk SMA kelas 1 saya di Manado. Nah, masuk perjalanan. Ya, kelas 1 di Manado.
nggak betah dengan situasi di Manado, akhirnya pulang kampung, balik ke Kendari. Nah, karena satu-satunya jurusan TKJ waktu tahun itu adanya TKJ itu apa pelan-pelan? Teknik komputer dan jaringan. Zamannya kita ya, baru masih termasuk baru tuh di zamannya kita. Nah, cuma satu tuh di Kendari, adanya di SMK 4. SMK 4. Ya. Masih sekolah di situ. Sekolah di situ. Setelah dari situ pergi ke Tirai Bambu. Belum. Di Surabaya dulu. Surabaya apa dibikin? Kuliah di Surabaya dulu. Kuliah. Kuliah. Surabaya kan Serambi Tirai Bambu tuh. Iya. Kurang lebih seperti itu. Surabaya itu kan. Iyo. Kayak gitu. Nah, yang memutuskan Steven ke Cina itu langkah yang unik dan aneh juga itu. Sebenarnya itu impian yang baru bisa terwujud waktu itu. Memang ada keturunan Chinese juga ya. Papa Chinese. Bapaknya Chinese. Papa Chinese, mama orang sini. Mama orang Kendari. Yang menjawab alasan kenapa kau putih sekali memang nih. Bapamu Cina. Oh sorry, ini kalau salah muka aku nih, foundation semua ini, foundation dan sama skincare ini. Oke, jadi mau dites nggak mau? Oke, di tahu mial. Oke. Istilahnya berarti sebenarnya pulang kampung ya ke tempat yang dirindukan itu memang Cina ya. Iya. Itu ke Cina, Tiongkok atau saya tidak tahu ini. Cina sama Tiongkok itu sama. Sama saja. Oke. Kuliah di sana. Oke. Kuliah di sana. Apa diambil bisnis apa? Jurusan Chinese International Business. Mike Taka Steven. Jurusan jurusan sorry. Jurusan Chinese International Business. Oke. Boarding school apa dia? Masih asrama juga apa? Jadi di Cina itu baik orang Cina asli di sana ataupun foreigner kayak kita itu semua tinggalnya di kampus. Oh iya boarding. Asrama ya? Asrama. Oke. Keren juga ya. Kayak begitu. Ambil jurusan yang memang betul-betul semua dari A sampai Z itu harus pakai bahasa Mandarin. Karena kan di sana ada dua tuh, ada yang menggunakan bahasa internasional Inggris. Ada yang menggunakan bahasa Mandarin. Karena kan yang datang ke Cina itu bukan hanya orang Indonesia kan? Betul. Seluruh dunia. Kejarlah ilmu sampai negeri Cina tuh. Itu juga. Itu impian kecil tapi yang baru bisa terwujud itu waktu di umur 24-25 tahun. Oke. Kayak gitu. Mengisi waktu-waktu di Cina selain kuliah memang fokus. Ya, pertama awal tahun itu memang fokus belajar. Bahasa terutama ya. Mungkin karena tidak segampang itu. Jadi setahun itu memang fokus bahasa dulu, bahasa Mandarin. Setelah setahun barulah mulai fokus dapat gaji pertama, beli kamera, laptop, baru mulai konten kreator. Jadi bibit konten kreator itu di China. Di Cina Yes. Di China waktu apa itu. Apa yang dibikin di Cina? Maksudnya konten awal-awalnya deh. Apa? Konten awal-awalnya pun itu bahas tentang wisata ya pertama kali. Wisata di Cina ya terutama ya. Iya, di China. Terus bahas tentang musimnya. Ya memang segala sesuatunya kalau kita mulai dari awal itu tidak ada yang sempurna. Wah, saya parah sekali. Oke. Sampai hari ini pun kalau saya lihat video yang pertama, saya malas lihatnya. Malu ya. Malu gitu. Malu. Tapi itulah langkah awal dari segalanya kan. Harus dimulai dulu nanti. Harus dimulai dulu. Kalau salah diperbaiki lagi, perbaiki lagi. Maksudnya kalau berhenti kan kita sudah fix tidak akan ada yang terjadi. Tidak akan yang terjadi. Kalau kita lakukan ada kemungkinan terjadi, ya kan? Walaupun ada yang cepat, ada yang lambat ya orang-orang. Berarti bibit-bibit konten kreator itu dari negeri tirai bambu ya. Balik ke Indonesia habis itu. Balik ke Indonesia karena Covid waktu itu. Covid. Ya. Covid. Bimbang lagi mau bikin apa itu masih mengonten juga apa? Nah, waktu di situ mulai viral-viralnya itu karena saya buat video prank online. Sempat nonton juga itu. Bagaimana perasaanmu kalau nonton videomu yang itu? Aduh, sekarang saya bikin itu di. Tapi ya itu ini ngeprank pakai bahasa Cina. Ya. Dan memang kita lihat juga kau memenuhi profilingmu juga. Maksudnya kita juga memang orang Cina itu. Maksudnya masih bisa kita. Ya. Oke. Bagaimana itu lumayan kencang apa biasa-biasa saja apa? Nah, pada saat saya buat itu memang saya upload video prank. Viral waktu itu banyak nonton. 1 juta viewers begitu ya? Di YouTube. 1 juta kan banyak sekali tuh di YouTube. Di zaman itu lagi ya. Di zaman itu. Nah, dari situlah mulai kita dikenal. Artinya apa yang kita selama ini buat, nah mulailah muncul. Gitu. Mulailah kita dikenal orang. Perlahan-lahan. Itu juga yang membuat saya respect kepada orang-orang yang start dari sini ya. Maksudnya dalam artian kayak kami stand up comedian kan
harus ada di titik tanda kutip nasional dulu, baru kita kembali, baru kita kembangkan bakatnya kita. Iya, iya. Atau tidak bedanya itu? Jadi saya kan harus dulu baru ke daerah begitu kan? Iya, kayak saya kan harus ya sudah ke TV dulu. Iya. Baru kembali karena memang sudah banyak yang lihat platform itu. Ya. Baru kita bikin di YouTube, baru kita bikin. Nah untuk orang-orang yang fight dari awal dari YouTube sampai dia tinggi itu, menurut saya tidak sehebat itu. Tidak gampang pasti. Iya itulah. Nah karena kita saja yang dari atas terus mau climbing lagi, susahnya juga minta ampun juga tuh. Iya. Apalagi orang-orang yang mulai dari bawah. Berarti awal-awal perkontenan memang belum seperti sekarang memang. Memang ya. Dicoba banyak kali. Waduh. Ya pasti butuh proses kan. Pasti butuh proses dan memang banyak ya halangan dan rintangan lah, tapi pasti ada hasilnya. Awal-awal tuh. Ya. Awal-awal. Habis dari ngeprank, nah video-video donasi dan bantu orang itu kapan terbersihnya begitu? Itu saya mulainya dari bulan puasa 2 tahun lalu, Kak. Bulan puasa 2 tahun belum terlalu lama juga ya. Belum terlalu lama. Jadi awalnya kan sebenarnya kita ini suka berbagi juga. Ya kan, tapi nggak pernah tuh kita videoin. Nah, saya mulai masuk di TikTok, udah coba berbagai macam jenis konten dan lain sebagainya. Tapi memang belum ada yang sesuai karakterku gitu. Nah hingga di satu titik pas di bulan puasa secara kebetulan, itu semua kebetulan gitu. Yang kita mulainya. Nah tiba-tiba Fadli di subuh suatu subuh ya di suatu subuh kita pergi beli mau bagi-bagi kan. Iya sahur on the road biasa ya. Ya udah kita take videonya, saya bilang cobalah kita upload di TikTok. Tiba-tiba rame gitu, karena mungkin waktu itu ya konten yang kayak yang saya lakukan waktu itu masih jarang ya di TikTok. Iya, awal itu ya. Sekarang semua orang kayak kami semua Pak, mau you. Tapi banyak nih sekarang. Masalah apa tuh kamu menilainya tuh? Kalau sekarang ya makin banyak konten kreator yang seperti itu. Makin bagus ya? Makin bagus dong. Oh makin bagus ya. Artinya ya banyak yang termotivasi dengan video-video seperti itu kan. Mau terlepas bagaimanapun niatmu, ada yang terbantu tuh. Yes, betul. Apapun niatmu, tapi banyak yang terbantu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin banyak konten kreator seperti itu, makin berarti banyak lah yang terbantu juga. Oke. Tidak peduli dia dari kota mana asalnya daerah mana, tapi kalau kamu buat konten seperti itu, ya saya ikut senang juga. Oke. Gitu. Menginspirasi, tapi sebenarnya di sisi lain buka berbuat baik lebih banyak lagi. Ya. Kayak gitu banyak teman-teman ngomong bilang, kamu udah takut Steve disaingin? Mana ada saingan di sini? Apalagi video berbagi begitu. Lagian begini, setiap orang itu kita punya karakter dan pribadi masing-masing. Itu yang walaupun kontennya kita sama, tapi karakternya dan pembawaannya kita di video itu berbeda. Nah itu yang bikin pembeda. Apapun pasti. Entah dari gaya ngeditnya, ya. Entah dari naratif. Yes. Itu kan yang membedakan kreator lain dan kreator lain. Kita itu. Ya, benar. Itu yang membedakan itu. Iya. Makanya kadang saya di seminar itu Kak, dalam Desember ini banyak yang ikut seminar. Saya main pantau juga story-storymu. Nah, bicara sana sini. Ya, saya bilang jangan kalian takut kalau kalian mau jadi konten kreator, karena setiap orang itu punya karakternya masing-masing. Kayak termasuk gitu orang-orang yang merasa kurang di bidang tertentu ya. Iya. Saya bilang yang pasti ya kalian harus asah diri kalian gitu, sehingga kalian bisa benar-benar pahami seperti apa itu menjadi konten kreator. Kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah saja, semakin banyak juga. Oke. Nah, itu untuk climbing itu memang panjang juga, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir sobat. Cek satu masuk ya. Sebenarnya untuk untuk climbing ke poin tertentu itu oke lah, fight lah, kita bisa dapat dan kita tahu tutorialnya. Nah yang sulit lagi ini bagaimana sudah di atas ini untuk selalu konsisten, ini tips dan triknya kalau timnya Stephen Stanley apa yang dilakukan? Kalau sekarang saya itu sudah merasa seperti apa yang saya lakukan itu sudah menjadi kebiasaan Kak. Oh jadi tidak ada lagi tuntutan. Ya. Karena kalau kita melakukan itu
menjadikan itu suatu kebiasaan, satu hari saja kita tidak berbuat, ada yang aneh. Sama kayak kita makan, satu hari saja kita tidak makan, pasti ada yang aneh kan. Nah inilah sudah hal yang biasa itu. Sudah hal yang biasa. Sudah kebiasaan. Sudah benar-benar sudah biasa rasanya. Jadi bukan lagi hal yang capek begitu. Sudah bukan hal yang capek. Sudah biasa. Sudah biasa. Kayak nge-gym saja lah ya. Iya. Mas-mas ini nih. Kayak gitu. Oh iya juga ya. Iya juga ya. Ya. Jadi karena kalau kita lihat upload lagi, upload kapan manusia ada ini terus kan? Ada terus. Nah. Berarti terbiasa. Kita bisa karena terbiasa, karena kita membiasakan diri. Makanya kadang satu hari saja saya tidak upload atau satu hari saya tidak berbagi, saya rasa ada yang aneh gitu. Oke. Nah itu yang membuat saya tidak capek. Tapi sekali lagi kita udah mau masuk 2023, kita harus berpikir, harus ada ide baru. Oh, lebih daripada apa yang kita bisa. Kalau kita misalnya nih, kita berpikir wah kita udah sampai di titik ini nih. Apalagi what next nih? Kita nggak mungkin stuck di sini karena banyak orang yang mau nyampe di titik kita yang sekarang. Kita harus melangkah ke titik berikutnya. Nah dengan cara apa? Dengan cara ya kita harus buat something new. Ya, kemarin saya dengar kok sudah mulai terjun tuh di dunia perpolitik. Iya. Wah ini kalau ngomong begini panas nih. Enggak lah, anak muda dengan politik harusnya kita ini yang menjadi wajah ya. Iya. Jangan betul. Maksudnya kita respect orang tua. Ya sudahlah ya, orang tua kita mereka punya kebijaksanaan dan sekarang itu zamannya anak muda ini. Masuk ke dunia politik kan? Harusnya kita juga mau juga menjemput jembatan-jembatan politik. Hati-hati kamera saudara nah. Saya lihat ini ada gerakan-gerakan ekstrim ini. Sudah mulai tuh tertarik tuh. Oh begini, selama kita ada dapat kesempatan kan? Coba bikin saja. Kita coba aja dulu. Kita coba aja dulu. Sekarang kan sudah jadi ketua. Saya sebutin ya. Dari kita tidak apa-apa kan? Jadi sekarang nanti sebentar lagi dilantik jadi ketua pemuda Perindo Sultra. Oh Perindo. Ya. Perindo Sultra. Ketua Pemuda Perindo Sultra. Ya. Oke, nanti akan dilantik Januari itu. Akan Januari. Nah, makanya saya bilang teman-teman yang memang disupport aja. Gitu otomatis pasti bagaimanapun langkahnya. Ya, otomatis kalau kita masuk di dunia politik harus ada gebrakan baru. Nah, saya butuh orang-orang yang seperti kalian yang kita sama-sama saling mensupport. Kayak gitu. Oke. Ini sumbernya lagi nih baleho dan juga warna politik. Di Sultra tuh bukan lagi wajah-wajah yang kemarin yang bermodalkan baleho Saya tidak masalah dengan konsep promosi baleho. Iya. Tapi kalau baleho saja. Ya, maksudnya kita lihat sejauh mana juga. Kita bisa lihat idemu hanya dari kita bisa maksudnya maju jaya bla 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 itu harus. Karena begini Kak, saya tuh terpikir masuk di politik juga karena pertama ada satu kesempatan. Kedua, saya berpikir kalau saya dengan video-video berbagi seperti ini menggunakan dana saya pribadi sendiri itu tidak akan cukup dan tidak akan pernah cukup. Kalau dana pribadi, walaupun saya pembisnis hebat, walaupun saya banyak apa segala macam, tapi kalau kita mau bantu orang banyak dengan dana pribadi tidak bakalan cukup. Tapi kalau kita masuk terjun di politik dengan platform Perindo yang dengan masuk di Perindo kita menjadi sesuatu di politik itu kan. Itu tuh banyak anggaran tuh di dalamnya. Nah, anggaran-anggaran inilah yang kita bisa pakai, kita gunakan untuk kita bisa bantu orang lebih banyak lagi. Menjangkau jaring lebih luas lagi ya. Lebih luas lagi. Nah, itu salah satu tujuan saya. Respect dengan jalan yang kau ambil. Terutama kita ini tidak bisa dipungkiri masih banyak yang anti terhadap politik tuh. Dan saya tidak mau menjadi orang yang seperti itu. Kalau orang-orang yang kotor saja ada di politik dan kita yang dari luar, saya tidak mau masuk di politik kotor. Ya tambah kotor dong. Kita bagaimana kalau kita ini masuk ke dalam tuh. Oh ini kotornya. Mari kita kasih cahaya ini. Ya betul. Cahaya Stephen Stanley ini. Cahaya Stephen, cahaya ilahi Muhammad. Oke, jadi saya kok tidak anti juga dan yang begitu. Jadi punya kesempatan untuk. Kalau saya pribadi Kak, di mana ada kesempatan kita coba. Kita coba Kak. Kita nggak tahu kedepannya mau jadi seperti apa kan. Siapa tahu tiba-tiba memang benar-benar saya bisa naik. Ya alhamdulillah. Artinya saya dikasih kesempatan sama masyarakat untuk berkarya lebih luas lagi. Gitu kan, masuk ke pemerintahan. Kayak gitu. Artinya ya kita bisa
bantu orang lebih banyak lagi. Siapa tahu aspirasi dari kalian-kalian yang tidak pernah didengarkan, begitu saya masuk, bisa disuarakan lah ya. Saya bisa suarakan, kenapa enggak? Kan bisa orang DM itu. saya kok balas. Cicilan orang. Cicilan orang. Cicilan orang. Itu yang cicilan motor apa begitu? Iya. Pasti berat tambur berat. Kak, tahu di WA-nya admin satu hari minimal 300. Allahu Akbar. DM. Minta bantuan seperti itu. Apa cicilan ya? Mau cicilan, bayar rumah, sakit mamanya, apa segala macam ya, tanah solar oli apa. Ada banyak, Kak. Kasih banyak. Ada terus bagaimana diladeni sebagian apa? Iya, kita pun enggak bisa juga mau ladeni. Iya, 300 orang mau ladeni bagaimana? Kadang malah yang DM WA endorse itu tenggelam semua tuh. Iya, padahal itu yang kita cari. Itu yang kita cari. Ya itu juga salah satunya yang kita cari gitu. tapi tidak apa, karena kalau memang misalnya brand nih mau pakai jasanya kita, dia pasti cari cara bagaimana cara kita bisa komunikasi kan. Orang ditelepon ulang akan selalu ada cara. Kayak begitu. Respect lah dengan langkah yang kamu ambil, dan ini langkah bukan langkah sembarang langkah ya, lumayan langkah yang serius dan juga unik dan juga langkah yang besar ini. Makanya kan, maksudnya kita perlu satu gebrakan lagi kan. Ke depan nanti akan banyak juga yang mengkritik, ke depan juga akan banyak yang mensupport. Pasti. Tapi tetap ke mimpimu saja, kita tetap jalan aja, karena dari awal kita memulai sudah banyak yang komplain. Dari YouTube pun dari komentarmu saya tahamur ya udah sekalian kita terjun aja. Dan satu lagi, ini kan 2023 nih Kak. Nah, supaya saya tidak bosan, saya tidak capek dan saya tidak lelah untuk membuat video-video berbagi atau konten-konten yang akan nanti muncul di TikTok, ya itulah, buatlah saya produk brand sendiri. Oh ya, apa brand mau kemarin? Parfum nanti Kak. Parfum. Ya ini sementara tahap ini sekarang. Apa sekarang tahap sulit tidak bikin brand sendiri? Sebenarnya nggak sulit, asal kita menemukan orang yang tepat gitu. Untuk collabs ya, untuk kita temukan pabrik dan yang kita kenal ownernya sendiri langsung, itu lebih mudah. Termasuk perizinan. Ya, gampang sekali Kak. Gampang sekali. Dari video-video berbagi inilah saya dipertemukan dengan orang-orang yang bergerak juga di bidang berbagai juga. Lebih gampang saya temui orang-orang begitu kan. Artinya ya mungkin karena Tuhan kasih rezeki toh. Jadi saya butuh apa, tiba-tiba dapat orang ini, saya dipertemukan dengan orang ini. Dipermudah lah intinya. Saya respect dengan kegiatan beberapa hari yang lalu itu. Apa itu? Kampanye produk baju kepada teman-teman yang berkebutuhan khusus. Oh itu. Itu apa itu? Jadi saya salah satu brand ambasadornya, namanya itu Zoleka Kak. Zoleka. Tunggu. Dia orang beli baju, pesanannya dibagi ke anak-anak ini. Jadi pihak Zoleka ini memang benar-benar keren juga mereka ya. Wah, keren banget. Jadi memang pihak Zoleka ini mengapresiasi mereka dengan cara mereka dilatih anak-anak berkebutuhan khusus ini. Oh, merekanya malah jadi bagiannya juga, bukan hanya sekedar dikasih. Enggak, jadi mereka yang melukis, mereka yang desain anak-anak berkebutuhan khusus ini. Desain grafisnya, bajunya, ilustratornya. Nah, karena mereka ini anaknya pintar-pintar kan, akhirnya Zoleka lah yang membantu mereka memfasilitasi sampai produknya itu bisa dijual di pasar. Nah, Steven jadi brand ambassador. Jadi brand ambassadornya. Yang kemarin dipertemukan ke Pak Ganjar. Ya. Apa tuh yang terjadi tuh? Kemarin kita ketemu sampai sempat kita. Dia sempat pakai bajunya juga ya? Sempat pakai. Jadi kemarin itu acara yang di Jogja itu memang menjadi merchandise official merchandise di acara itu, di acaranya Pak Ganjar kemarin, sampai terjual sampai 5.000 atau 10.000 piece itu satu acara itu. Oke. Kayak gitu. Bagaimana kau menilai ini, Steven? Apa dunia berbagi ini? Apa sampai kapan? Kenapa kok? Dalam dunia berbagi ini ke depannya itu akan muncul sesuatu yang tidak pernah saya duga. Ya, maksudnya sampai di titik ini pun saya enggak kepikiran. Jangan kan itu centang biru saja saya enggak kepikiran. Dari mana tiba-tiba? Dari mana itu centang biru? Kalau misalnya pun bayar ya. Bayar pun kan banyak teman-temanku tuh. Dan ada jasa sampai 100 juta apa segala macam kan. Bodoh. Saya ditawari. Saya pernah ditawari. Tapi buat apa, mending 100 juta kita pakai bisnis, Pak. Iya, atau berbagi ke. Iya, kita berbagi kan. Tapi ternyata banyak jalan lain, nggak hanya satu jalan. Menuju Kolaka tadi kan nggak hanya satu jalan kan, ada jalan lain kan. Nah, kayak gitu. Bagaimana dengan
tudingan-tudingan orang-orang di komentarmu, wah Steven setting itu, Steven itu cuman mau dapat komentar saja. Kalau waktu awal-awal ya kita buat video seperti itu 1-3 bulan itu banyak cibiran. Dibilang ria lah. Ria paling standar lah ya. Dibilang apalagi sekarang, apalagi kan banyak di komen-komen yang seperti itu, berbagi ada kamera segala macam. Berbagi apa itu ada kamera? Ya. Ya karena kan saya sudah terbiasa di YouTube ya. Jadi saya merasa itu biasa aja gitu. Tapi nah, orang-orang ini malah saya menganggap seperti ini. Orang-orang yang mencibir saya selama itu bukan membenci saya. Tapi orang-orang yang belum terbiasa dengan apa yang saya lakukan. Nah, supaya mereka terbiasa melihat apa yang saya lakukan, saya harus konsisten dong. Nah, dari konsisten itu, persisten dan konsisten itu, akhirnya apa? Akhirnya mereka percaya, dan sampai hari ini tidak ada satupun komennya yang bilang itu ria apa segala macam, tidak ada. Oh, sudah. Ternyata seiring perjalanan waktu dia menyesuaikan sendiri ya, termasuk pendengar kita. Makanya saya bilang mereka tidak benci sama kamu, cuma mereka belum terbiasa dengan apa yang kamu lakukan, apa yang kita lakukan. Benar, bisa dikutip itu. Iya kan? Iya kan? Kayak gitu. Oke. Jadi tidak akan berhenti ini konten, tidak akan berhenti ini berbaginya, mau melalui konten, mau melalui politik, mau melalui. Tetap kita akan lakukan, karena kenapa aku baiskan sama orang-orang kak? Kenapa kak? Apa ya? Kita pun berbagi, kita lihat orang juga. Dan bukan berasal dari orang yang miskin tuh, maksudnya beda dengan orang-orang yang misal dia miskin ya. Saya katakanlah miskin. Ada di poin tertentu, misalkan kayak kita bantu orang yang miskin lain sebab kita tidak mau dia rasakan apa yang kita rasa. Steven ini ya sudah lah ya, ada lah ya lumayan orang tua, dan saya kenal juga mamamu, ommu juga, maksudnya ada lah uangmu, maksudnya kenapa aku masih peduli sama? Karena saya memulai semua ini bukan dari background keluargaku. No. Saya memulai jadi konten kreator itu atas keputusan saya sendiri. Dan saya tidak pernah melibatkan orang tua atau keluarga. Saya akan melibatkan mereka ketika memang benar-benar saya sudah mulai dikenal orang-orang, supaya mereka pun juga ikut terlibat. Tapi untuk mencapai di titik itu pun nggak ada yang pernah saya libatkan. Uang yang setiap saya berbagi itu ya uang pribadi saya sendiri. Begitu ya? Dengan hasil kerja kita itu yang kita pakai bantu orang. Kayak gitu. Karena kita juga saya juga merasa tertegur juga, ada orang-orang seperti mereka ini yang gunakan platform besar ini untuk berbagi kepada yang lain. Bagaimana? Oke. Kadang orang tuh berpikir, wah, Kak Steven ini uangnya tidak habis. Oke. Tidak habis kah? Tuh bagaimana tuh? Bagaimana tuh? Nah, kadang saya juga bingung nih. Kadang saya juga bingung nih. Kenapa tidak habis? Karena kan satu kali kita buat video nih, itu minimal 500 1 juta, tergantung. Tergantung apa kontennya, tergantung kita lihat situasinya orang itu kan, memang apakah layak memang benar-benar bantu sedemikian rupa. Tapi minimal itu ya 1 jutaan lah, 500 1 jutaan. Kalau kita lakukan setiap hari kurang lebih anggaplah 30 juta. Kencang juga itu. Kalau kita hitung-hitung kan kasarnya begitu. But inilah miracle. Itu makanya kadang orang bilang berbagi itu jangan takut miskin. Dan betul itu terjadi. Sampai hari ini pun kalau uangku keluar sekian, uang itu akan datang dengan cara yang berbeda. Kayak gitu. Betul deh, kemarin dia juga dengar itu. Aduh, ada saja. Ada saja. Saya juga bingung ini uang dari mana. Kamu juga bingung. Saya juga bingung. Ada saja deh. Iya. Dari mana ini uang? Makanya kadang yang mengendorse apa segala macam pun, ya kalau mereka mau menolak atau apa, saya sudah pasang rate sekian. Dan tidak bisa dibantah. Begitu. Tidak bisa dibantah. Oke. Kalau lu mau, ayo. Asik. Kalau lu mau, ayo. Nah, kalau tidak, mau ya kalau enggak ya enggak. Kayak gitu kan? Ya itu sudah komitmen saya pribadi. Karena kita pun menggunakan jasanya kita kan enggak main-main kan. Pas kita benar-benar fokus kan. Nah, tapi dari situlah karena kita punya pertimbangan dan level, artinya ya mereka brand-brand pun juga ikut respect juga. Karena kita sudah pasang apa ya bisa dibilang nilainya kita, value-nya kita. Value lebih ke itu ya. Value-nya kita. Value-nya sama lah kayak Karaim begitu toh. Nah, pasti kalau acara-acara begitu, contoh mau jadi band pembuka atau apa, pasti nggak mau toh. Iya. Karena sudah punya value gitu loh. Sudah punya value. Nah, value inilah yang
memang benar-benar harusnya brand-brand itu paham ya. Oke. Gitu, Kak. Saya banyak belajar juga dari Steven. Selain politik, untuk menutup percakapan yang sore yang sangat berharga ini, apa yang mau kau sampaikan atau mau apa rencana ke depan? Apa yang bisa kita lihat lagi dari Steven? Kalau untuk rencana yang tadi saya sampaikan, politik, politik, brand. Oh, bikin brand sendiri. Ya, bikin brand sendiri. Dan kalau untuk 2023 itu sih targetnya. Termasuk orang yang ini ya, apa namanya, orang yang punya mimpi per tahun begitu. Ya, saya tahun ini ada bikin lagi. Harus. Resolusi ya orang sebutnya. Ya, resolusi, Kak. Banyak sih sebenarnya di buku impian saya. Tapi ya salah satunya salah satunya besar. Jadi kalau ada tips untuk teman-teman supaya tidak takut dibully sebagai content creator? Nah, jadi kalau saya pribadi, setiap orang kan itu punya karakter dan pribadi masing-masing. Jadi tidak usah takut untuk memulai, karena kita semua ini punya karakter masing-masing. Kayak gitu. Kalau orang-orang membulimu, menghinamu, itu bukan karena membencimu, tapi karena mereka belum terbiasa melihat apa yang kamu lakukan. Kayak gitu. Ada satu quotes lagi. Quotes original ini. Quotes original ini. Nah, jangan protes sama proses. Biar kamu ada progres, untuk kamu lebih cepat sukses. Boleh tuh. Kayak gitu. Step tangan sedikit. Asik. Boleh. Asik. Mantap. Aman. Oke deh, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Kak Rahim. Terima kasih juga Kak Steven sudah mau menjadi bagian dari podcast ini. Bukti juga bahwa kita juga ternyata memulai sesuatu itu tidak melulu harus dari Jakarta juga. Yes. Kita bisa memulai dari tempat kita lahir dan juga kita SMA di situ. Betul sekali. Sudah deh, terima kasih banyak guys. Terima kasih banyak.